Hai Sobat Pajak, Om Swastiastu. Selamat datang kembali di podcast Kecak, keseruan cerita pajak dari channel YouTube Kanwil DJP Bali bersama saya, Bayu Suteja. Apa kabar nih Sobat Pajak? Sehat kan? Meskipun PPKM-nya sudah dilonggarkan, tapi protokol kesehatannya jangan ikutan longgar ya. Bagi yang belum vaksin, ayo segera vaksin di lokasi vaksin terdekat. Nah, keseruan perbincangan pajak kita hari ini akan ditemani oleh seorang bintang tamu spesial. Beliau menjabat sebagai fungsional penyuluh pajak di kantor pelayanan pajak Madya Denpasar. Kita sambut bersama Mbok Ari. Om Swastiastu. Hai, salam sehat. Terima kasih, bangga sekali rasanya saya diundang di acara podcast Kecak Kanwil DJP Bali. Perkenalkan, nama saya Niputu Aryasi, panggil saja saya Mbok Ari. Wah, kami nih Mbok yang bangga menerima kehadiran Mbok Ari di podcast Kecak ini. Apalagi kan saya dengar-dengar fungsional penyuluh pajak itu kesibukannya luar biasa ya. Seperti apa sih fungsional penyuluh pajak itu Mbok Ari? Jadi fungsional penyuluh pajak dan asisten fungsional penyuluh pajak merupakan sebenarnya jabatan yang sudah sangat lama ya dikonsep oleh Direktorat Jenderal Pajak. Udah lama konsepnya aja. Ya, tapi baru pada tahun 2021 ini baru bisa diwujudkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi fungsional penyuluh pajak ini merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan informasi perpajakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak. Jadi fungsional penyuluh pajak ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih masif kepada wajib pajak karena SDM-nya lebih difokuskan ke penyuluhan. Oh, begitu. Jadi kalau setiap ada informasi dan peraturan pajak yang terbaru akan disampaikan ke Semeton Pajak oleh fungsional penyuluh pajak. Ya, benar sekali. Jadi fungsional penyuluh dan asisten penyuluh itu fokus memberikan informasi-informasi terbaru tentang peraturan perpajakan dan juga update-update terbaru kepada wajib pajak dan kepada stakeholder. Jadi walaupun pada saat ini ya untuk fungsional penyuluh dan fungsional asisten penyuluh juga melaksanakan tugas administrasi perpajakan. Jadi melaksanakan penelitian dan memberikan penyelesaian administrasi perpajakan. Oh, jadi banyak ya pekerjaannya ya. Jadi ada yang penyuluh keluar, ada juga menyelesaikan administrasi di dalam. Iya, benar sekali. Kalau hari ini ada apa nih? Ada informasi baru apa nih yang Bu Aryasi mau bagikan? Hari ini saya ingin membahas mengenai yang lagi fresh, lagi fresh. banget, lagi booming banget nih. Jadi mengenai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru saja diundangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Oh, ini yang baru kemarin ya? Baru kapan itu, Pak? Tanggal berapa dia? Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Oh, jadi masih sangat baru ya. Kayaknya dari podcast ini di-take belum 1 bulan nih peraturannya ya. Kan mungkin saya belum tahu juga nih isinya. Ya, benar sekali. Jadi meski baru saja diundangkan, tapi undang-undang ini sudah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Hal ini disebabkan karena pada saat undang-undang ini masih berupa rancangan undang-undang, sudah banyak isinya yang disebarkan melalui media digital. Jadi sudah menjadi perbincangan bahkan perdebatan di masyarakat. Oh, ini kayaknya yang saya sempat juga nih dengar. Mbak Semeton Pajak juga mungkin pernah dengar tuh yang viral itu kalau saya punya NIK, saya harus bayar pajak dong. Terus anak saya punya NIK, bayar pajak dong. Nah, itu Mbak ya. Seperti itu ya? Iya, benar sekali ya. Jadi salah satu yang viral kemarin tuh tentang NIK ya, tentang nomor induk kependudukan. Jadi di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, NIK akan menjadi identitas tunggal dalam administrasi kependudukan, salah satunya administrasi perpajakan. Jadi dengan memiliki nomor induk kependudukan, jadi masyarakat atau wajib pajak tidak perlu lagi mendaftarkan NPWP. Jadi cukup NIK saja sudah cukup untuk administrasi perpajakan. Jadi malah memudahkan masyarakat ya sebenarnya ya, punya NIK aja sudah nggak perlu repot-repot lagi daftar NPWP seperti itu ya nantinya ya. Ya, benar sekali. Tapi gimana kalau yang punya NIK ini masih mahasiswa, kan sudah 18 tahun, masih mahasiswa belum punya penghasilan, udah harus bayar pajak itu, Mbak? Tentunya enggak ya. Jadi
NIK itu sebagai NPWP. Namun kita lihat lagi untuk pelaksanaan kewajiban perpajakannya kita tetap memperhatikan yang namanya penghasilan tidak kena pajak atau biasa kita sebut PTKP. Yang besarnya itu sebesar 54 juta rupiah dalam setahun. Jadi kalau misalkan mahasiswa sudah punya NIK, berarti kan sudah punya NPWP. Iya. Tapi kalau penghasilannya masih di bawah PTKP ya tentunya tidak membayar pajak penghasilan. Oh, seperti itu. 54 juta setahun. Itu kalau sebulan berarti kira-kira 4.500.000 ya. Ya, benar lumayan lah, sekali. itu adil lah ya, Mbak ya, kalau di atas 4,5 juta kan sudah mampu lah ya untuk ikut berkontribusi membayar pajak. Iya, benar sekali. Jadi di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini kita tahu asasnya yaitu asas keadilan, kesederhanaan, dan efisiensi. Jadi pasal-pasal dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini tetap mencerminkan asas-asas tersebut. Oh iya, yang tadi ya, adil ya, yang nggak adil. semuanya kena juga kan. Kalau adil bukan berarti semua bayar ya, adil bayar sesuai porsinya, mungkin seperti itu Mbak ya. Ya, benar sekali. Jadi kita diharapkan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, jadi administrasi perpajakan lebih adil, lebih transparan, dan lebih efisiensi. Berarti selain NIK ini ada yang lain yang diatur, Mbak, di undang-undang ini? Oh, tentu saja. Jadi selain NIK, jadi di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga mengatur mengenai kuasa wajib pajak. Jadi siapa saja yang boleh dijadikan kuasa wajib pajak. Siapa aja itu, Mbak? Oh iya, kalau dalam Undang-Undang Harmonisasi HPP ini, Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, sekarang siapapun bisa menjadi kuasa wajib pajak sepanjang memenuhi persyaratan menguasai kompetensi di bidang perpajakan. Nah, kompetensi perpajakan dikecualikan apabila kuasanya adalah suami, istri, atau keluarga sedarah semenda 2 derajat. Jadi pilihan wajib pajak untuk memilih siapa kuasanya di dalam perpajakan lebih banyak ya, lebih luas ya. Iya, benar sekali. Jadi yang penting dia menguasai kompetensi di bidang perpajakan bisa menjadi kuasa wajib pajak. Gitu. Ada lagi Mbak yang diatur nih? Iya, masih dengan asas kesederhanaan dan efisiensi tadi. Selain itu juga dalam klaster ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini diatur mengenai asistensi penagihan pajak global. Global ya, jadi seluruh dunia nih ya? Iya, benar sekali. Jadi Indonesia dapat meminta bantuan kepada negara mitra untuk menagih kewajiban perpajakan di luar negeri terhadap wajib pajak Indonesia. Jadi selain bisa membantu Indonesia, selain itu Indonesia juga bisa bertukar informasi perpajakan dengan negara mitra, juga melanjutkan kerjasama perpajakan untuk penghindaran pajak berganda. Seperti itu, iya benar nih Mbak. Soalnya zaman sekarang kan semua serba online ya, jadi bahkan pemilik usaha tuh bisa dari Bali, di kafe, berbekal laptop dan Zoom sudah bisa mengontrol usahanya di luar negeri, di Perancis, di Belanda gitu ya, seperti itu ya. Benar sekali. Jadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini juga mengimbangi perkembangan zaman yang begitu cepat saat ini. Serba digital, serba online. Jadi dengan begitu peraturannya mengimbangi, ujung-ujungnya supaya penerimaan pajak membesar, meningkat gitu Mbak. Iya, tentu saja. Jadi tujuan Direktorat Jenderal Pajak adalah mengumpulkan penerimaan negara secara optimal. Tapi tidak serta-merta seperti itu. Jadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga kita lebih berpihaklah pemerintah kepada wajib pajak. Jadi dengan menurunkan sanksi administrasi, yaitu sanksi administrasi yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak pada saat pemeriksaan. Ya, seperti apa itu? Ada sanksinya ya? Iya, benar. Jadi kalau misalkan wajib pajak diperiksa, ada kurang bayar nih. Nah, dalam ketentuan terdahulu kan dikenakan sanksi administrasi perpajakannya untuk pajak penghasilan ya sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar. Besar sekali ya. Ya, benar sekali. Namun pada saat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini sanksinya dikenakan sebesar tarif bunga bulanan ditambah uplift faktor 20%
dengan maksimal 24 bulan. Jadi kalau dihitung-hitung lebih kecil ya dari 50%. Benar Tadi sekali. PPh. Terus Ya. kalau pajak lainnya, PPN gitu? Oh, kalau untuk PPN kita kalau dalam ketentuan terdahulu untuk PPN dikenakan apabila PPN ditemukan dalam pemeriksaan yang kurang dibayar akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 100% dari PPN yang kurang 2 dibayar. kali lipat berarti ya? Ya, benar sekali. Namun di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini hanya dikenakan sanksi administrasi sebesar tarif bunga bulanan ditambah uplift faktor 20% dengan maksimal 24 bulan. Jadi sama ya antara ketentuan PPN pajak PPh penghasilan tadi ya. dan pajak pertambahan nilai. Jadi bagi wajib pajak, karena dia sudah diperiksa dan harus membayar kurang bayar yang ditentukan dalam SKP, setidaknya dia sanksi administrasinya diringankan, begitu Mbak Ari ya? Iya, benar sekali karena kita tahu nih sejak terjadinya pandemi corona itu kan Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan jadi sebesar 3,75% setahun atau sekitar 0,3% sebulan. Ya. Jadi tentunya tidak adil ya apabila Direktorat Jenderal Pajak mengenakan suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga yang berlaku di pasar. Iya sih benar, Mbak. Jadi kan harus ini adil juga ya, harus adil ya di pasar seperti apa di DJP harus adil ya karena sama-sama uang yang mengendap seperti itu ya. Iya, benar sekali. Terus bagaimana kalau wajib pajak nih tidak terima di atas hasil ketetapan hasil pemeriksaan, kan dia bisa tuh melakukan komplain atau apa dia? Keberatan ya? Oh ya, benar sekali. Jadi kalau wajib pajak tidak terima bisa menempuh namanya upaya hukum. Upaya hukum. Ya, upaya hukum itu merupakan hak wajib pajak. Jadi hak wajib pajak untuk mencari keadilan atas terbitnya surat ketetapan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak. Salah satunya dengan mengajukan keberatan atas terbitnya SKP. Nah, bagaimana itu, Mbok? Kalau dia mengajukan keberatan, apa nih? Aturan barunya seperti apa nantinya untuk wajib pajak yang telah mengajukan keberatan ini? Iya, kalau dulu kan kalau wajib pajak mengajukan keberatan, apabila keberatannya ditolak kan dikenakan sanksi 50%. Ada sanksinya lagi ya? Ya, benar sekali, 50% dari pajak yang kurang dibayar. Namun pada saat berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, apabila keberatan wajib pajak ditolak dan masih terdapat pajak yang kurang dibayar, maka akan dikenakan sanksi hanya 30% saja. Ya. Wah, udah didiskon 20% nih, Mbak ya? Benar sekali. Wah, luar biasa. Jadi ini kesempatan nih bagi wajib pajak yang dulu ragu-ragu mau keberatan karena takut sanksinya 50%, sekarang mungkin kesempatannya ya dengan ini diatur jadi makin ini ya, ada kesempatan lah untuk mengajukan ya. Benar sekali. Jadi wajib pajak untuk lebih mencari keadilan ya, jadi nggak perlu worry lagi ya, nggak perlu was-was lagi. Jadi karena sanksinya takutnya terlalu besar. Ya, benar sekali. Kalau setelah keberatan masih ada upaya hukum selanjutnya, apa sudah selesai? Oh bisa, apabila wajib pajak setelah menerima putusan keberatan masih nggak terima nih, masih kurang puas, jadi bisa mengajukan upaya hukum berikutnya, yakni mengajukan banding ke pengadilan pajak. Jadi keberatan sudah disebutkan pajak masih bisa loh lagi banding, Mbak ya? Iya, benar sekali. Jadi kalau banding, kalau dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan terdahulu kan apabila banding ditolak, maka dikenakan sanksi 100% dari pajak yang kurang dibayar. Benar. Tapi dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini, sanksinya diturunkan, jadi hanya menjadi 60% saja. Benar. Jadi seperti keberatan tadi ya, diskonnya besar ya ini ya. Ya, benar sekali. Dari 100 menjadi 60% 60%. untuk banding yang ditolak. Seperti itu ya, kalau ada pajak yang kurang dibayar. Benar sekali. Wah, wajib pajak ada kesempatan nih, keberatan bisa ditolak, maju ke banding lagi Mbak ya. Udah selesai berarti ya? Oh, ada lagi. Masih ada lagi ya? Wah. Kapan selesainya ini nanti? Jadi wajib pajak itu bisa mengajukan namanya upaya hukum luar biasa. Luar biasa ini ya. Yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ini yang sering di berita-berita ya, PK itu ya? Iya, PK. Ya. Kalau dalam aturan sebelumnya kan kita tidak diatur tuh apabila wajib pajak mengajukan peninjauan kembali ternyata ditolak, tidak diatur sanksinya bagaimana atas peninjauan kembali ini. Namun di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini
Jadi lebih spesifik diatur. Jadi apabila wajib pajak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, nah ternyata peninjauan kembalinya ditolak dan masih terdapat pajak yang kurang dibayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 60%. Oh, Ya. jadinya mirip seperti dia mengajukan banding ya. Kalau banding ditolak kan ada sanksinya. Kalau peninjauan kembali ditolak pun harusnya ada sanksinya supaya adil seperti itu ya. Iya, benar sekali. Karena kita ketahui kan kalau wajib pajak mengajukan upaya hukum seperti mengajukan peninjauan kembali ataupun banding itu akan menunda pajak yang seharusnya dibayar kepada pemerintah. Jadi sehingga kehilangan waktu ini bisa diganti secara material dalam bentuk pengenaan sanksi administrasi. Iya. Karena ini tentang uang juga Mbak ya, dan uangnya kan untuk pemerintahan ya. Kan gaji-gaji polisi, tentara nggak bisa dibayar sekaligus 4 bulan, 6 bulan sekali, kan harus dibayar tiap bulan. Jadi kalau ditunda-tunda ada pengganti materinya seperti itu ya. Benar sekali. Jadi biar asas keadilan lebih tercermin di dalam setiap pasal-pasal dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Tapi kita perlu ingat lagi, jadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini kan masih baru. Peraturan, kan belum benar. Jadi aturan pelaksanaan pun belum ada sebenarnya. Jadi kita ingatkan kembali. Jadi aturan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini sedang disusun dan segera akan diterbitkan. Sehingga kita nantinya akan mengetahui bagaimana sih teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga sedang mempersiapkan sistem informasi dan administrasi perpajakan yang mengakomodir semua perubahan-perubahan di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini. Jadi kami berharap masyarakat maupun wajib pajak bersabar gitu. Itu semeton pajak, harap bersabar ya. Ini karena memang perlu waktu ya Mbak Ari ya, perlu waktu untuk menyiapkan infrastrukturnya ya, infrastruktur teknologi dan peraturannya ya. Benar sekali. Jadi semeton pajak yang menonton podcast ini silahkan menyebarkan informasi ini ke keluarga, ke saudara, ke tetangga, ke teman atau ke pacarnya siapa. boleh nggak Mbak? Oh boleh sekali. Ya kan pacaran bahasnya pajak. Oh gitu ya. Bagus ya. Yang pacaran zaman now berarti ya. Jadi mulai keuangan semua sekarang. Oh gitu. Jadi semakin banyak informasi, jadi semakin banyak masyarakat yang mengetahui. Jadi kalau masyarakat masih bingung nih, masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan segan-segan untuk menanyakan ke kami, ke Direktorat Jenderal Pajak. Salah satunya bisa melalui DM nih, direct message di Instagram resmi kami. Benar. Jadi kantor pajak itu punya Instagram resmi ya? Udah centang biru semua gitu Mbak? Oh iya benar. Jadi semua kantor pelayanan pajak sudah memiliki sosial media resmi. Salah satunya Instagram ya. Yang paling hits lah ya Instagram ya. Jadi untuk Instagram resmi kami itu biasanya penamaannya @pajak ditambah nama kota. Jadi misalkan untuk kantor pelayanan pajak Madya Denpasar, maka Instagram resminya @pajakmadya_dps gitu. Jadi nanti bisa di DM ya. Oh, silahkan. Jadi semeton pajak silahkan follow Instagram resmi kami. Follow semeton pajak. Benar sekali, karena di Instagram kami itu banyak sekali info terbaru mengenai peraturan perpajakan, update informasi yang baru di perpajakan yang tampilannya lebih instagramable gitu. Benar. Wah, jadi cantik berarti ya. Benar. Jadi sekarang itu peraturan perpajakan nggak lagi monoton gitu kan, nggak kaku lagi. Jadi sudah lebih instagramable lah. Itu semeton pajak. Jadi bisa follow Instagram resmi kantor-kantor pajak dan bisa di DM ya, nggak di blog kok, bisa di DM. Nanti yang jawab mungkin Mbak Ari sendiri yang jawab ya kalau beruntung. Dan selain Instagram, jangan lupa juga subscribe ya channel YouTube Kanwil DJP Bali supaya tidak ketinggalan nih semeton pajak kalau ada video-video terbaru tentang perpajakan nih yang akan kami bagikan terus. Kalau tidak subscribe kan nanti ketinggalan, kasihan kan. Jadi subscribe, kalau boleh di like dan dibagikan nih ke siapa saja yang menurut semeton pajak tuh, oh ini informasi penting dibagikan ya. Terima kasih banyak nih Bu Ari kehadirannya di studio podcast Kecak hari ini, luar biasa. Jadi semeton pajak pun tercerahkan nih. Sama-sama, saya yang bangga nih bisa berbagi informasi di podcast Kecak Kanwil DJP Bali. Jadi
Jangan lupa kita sama-sama mengupdate informasi perpajakan supaya lebih mengenal ya, lebih mengetahui info-info terbaru perpajakan. Jadi kita tahu kan pajak kuat untuk Indonesia maju. Pajak kuat untuk Indonesia maju. Iya, benar sekali. Demikian Sobat Pajak, podcast Kecak, keseruan cerita pajak, episode kali ini. Saya Bayu Suteja dan saya Niputu Aryasi. Kami berdua pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Om Santi. Om.